Halo, salam jumpa dari saya. Mari kita belajar matematika daring bersama saya, Bu Ike, dalam materi program linear bagian yang kedua. Sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Bentuk umum dari sistem ketidaksamaan linear dua variabel A1X ditambah B1Y lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan C1. A2X ditambah B2Y lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan C2. A3X ditambah B3Y lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan C3. Sampai dengan ANX ditambah BNY lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih besar sama dengan CN. Dengan A1, A2, A3 sampai AN, B1, B2, B3 sampai BN, C1, C2, C3 sampai CN adalah anggota dari bilangan real. Kita perhatikan ternyata sistem ketidaksamaan linear ini terdiri dari beberapa pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi sistem ketidaksamaan linear dua variabel merupakan kumpulan beberapa pertidaksamaan linear dua variabel. Contoh 4 halaman 38. Gambarlah himpunan penyelesaian dari SPTLDV X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dan 4X plus 5Y kurang dari sama dengan 20 untuk X, Y anggota dari bilangan real. Penyelesaiannya, pertama kali kita gambar dulu, kita tulis dulu SPTLDV-nya. X besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 4X tambah 5Y kurang dari sama dengan 20. Ini adalah pertidaksamaan yang pertama, pertidaksamaan yang kedua, dan pertidaksamaan yang ketiga. Nah, ketiga pertidaksamaannya kita gambar dalam satu koordinat kartesius ya. Dalam satu koordinat kartesius kita gambarkan ketiga pertidaksamaan ini jadi satu di sini. Oke, untuk yang pertama ya sama seperti langkah-langkah kita menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi X besar sama dengan 0. Kita buat persamaannya dulu X sama dengan 0. Kemudian kita X sama dengan 0 itu adalah sama dengan sumbu Y. Kita gambar garisnya nih Y sama dengan X sama dengan 0. Ini adalah garis yang pertama, X sama dengan 0. Kita identifikasi yang pertama X sama dengan 0. Terus kemudian kita lihat DHP-nya ya, X besar sama dengan 0, berarti DHP-nya adalah sebelah kanan, yang sebelah kiri kita arsir, ini warna kuningnya. Kemudian untuk Y lebih besar sama dengan 0, persamaannya adalah Y sama dengan 0, berarti ini adalah kita gambar garisnya ya, bersama dengan sumbu X ya, sumbu X. Ya, kita gambar garis ini adalah Y sama dengan 0, kemudian kita identifikasi adalah nomor 2, ini Y sama dengan 0. Kemudian yang ketiga 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 20. Ini adalah persamaan yang ketiga, kita buat persamaannya 4X plus 5Y sama dengan 20. Kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau Y-nya 0, X-nya 5. Kalau X-nya 0, Y-nya 4. Jadi kalau Y-nya 0, 4X sama dengan 20, berarti X sama dengan 5. Kemudian kalau X-nya 0, berarti 5Y sama dengan 20, Y-nya sama dengan 4. Jadi kita ketemu titik 5,0 dan 0,4. 5,0 dan 0,4 kita tarik garis. Kalau sudah kita cari daerah DHP-nya, kita masukkan paling gampang adalah titik terluar yang ada di garis ini ya, garis nomor 3 ini, nomor 3 4X plus 5Y sama dengan 20, itu adalah 0,0 ya, ambil titik sembarang, yang paling gampang adalah 0,0. 0,0 kita masukkan ke persamaan, jadinya 4 kali 0 ditambah 5 kali 0 kurang dari sama dengan 20, jadi 0 kurang dari sama dengan 20. Pernyataan ini atau kata samaan ini adalah benar, maka 0,0 termasuk DHP. Makanya daerah yang di sini ya tidak diarsir ya, di daerah DHP yang di sini diarsir warna biru. Nah, kalau kita sudah bisa melihat DHP-nya, kita bisa menemukan DHP-nya. DHP-nya yang tidak terarsir ini, yang berupa gambar segitiga ini, kita tulis DHP. Contoh 5 halaman 38. Gambarlah himpunan penyelesaian dari STPLDV X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0, X plus Y kurang dari sama dengan 6, X plus 2Y kurang dari sama dengan 10, dan 2X plus Y kurang dari sama dengan 10 untuk X, Y anggota dari bilangan real.
Langkah-langkahnya sama seperti soal yang sebelumnya ya. Kita tuliskan dulu SPTLDV-nya. Sini ada 5 pertidaksamaan ya. Nah, kemudian kita gambar 5 pertidaksamaan ini jadi satu seperti ini. Nah, kita perhatikan bahwa yang tidak terarsir ini ya di HP-nya. Ini ada sini, ini adalah di HP-nya. Oke. Untuk pertama kali langkahnya itu kita buat dulu nih X besar sama dengan 0. X sama dengan 0 ya, berarti garisnya ini langsung Y, X sama dengan 0. Kemudian ini diberi gambar satu ya, diberi gambar satu, gambar garis satu. Terus kemudian diarsir sebelah sini. Terus kemudian Y besar sama dengan 0, ini sama dengan sumbu X. Ini adalah garis kedua, Y sama dengan 0. Kita arsir sebelah sini karena Y besar sama dengan 0 adalah di HP. Kemudian X plus Y kurang dari sama dengan 6. Kalau Y-nya 0, X-nya 6, kalau X-nya 0, Y-nya 6. Jadi 0,6 dan 6,0 ini. 6,0 dan 0,6 kita tarik garis. Kemudian kita masukkan titik sembarang 0,0 yang berada di luar garis ya. 0 lebih besar kurang dari sama dengan 6. Jadi 0 kurang dari sama dengan 6 itu benar atau salah? Benar ya dia ya. Pernyataan ini persamaannya adalah benar. Berarti 0,0 termasuk BHP. Makanya yang dihasil adalah yang sebelah sini. Terus kemudian X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. Nah, kalau 10 berarti persamaannya X plus 2Y sama dengan 10. Kita dipotong sumbu Y, dapatlah kalau Y-nya 0 berarti X-nya sama dengan 10. Kemudian 10,0 jadinya ya. Kalau misalkan X-nya 0 berarti Y sama dengan 5. Y sama dengan 10 berarti Y sama dengan 5. Berarti ini kita tarik garis. Dan ini adalah persamaan yang keempat, X plus Y 2Y sama dengan 10. Yang terakhir 2X plus Y kurang dari sama dengan 10. Ini bisa mana 2X plus Y sama dengan 10. Kita cari titik potong sumbu Y potong sumbu Y-nya. Kalau Y-nya 0 maka X-nya 5 ya, 2X sama dengan 10, Y-nya X sama dengan 5. Kemudian kalau X-nya 0 itu berarti Y sama dengan 10. Berarti gambar ini adalah garis yang kelima, 2X plus Y sama dengan 10. Kemudian untuk daerah himpunan penyelesaiannya 0,0 kita ambil yang karena berada di luar garis. 0 kurang dari sama dengan 10 benar, berarti 0,0 termasuk DHP. Berarti sebelah sini DHP, belasannya dihapus. Dan kita melihat ini ada daerah yang bersih ya, berupa segi 5 ya ini ya. Inilah adalah daerah himpunan penyelesaiannya.
Sekarang kita akan masuk ke materi program linier. Nah, menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Program linier terdiri dari dua bagian. Yang pertama berupa batas-batas atau kendala, yaitu sistem perdasaman linier atau SPTLDV. Kemudian kita lihat di sini ya, bentuk umum linear program linier itu ada SPTLDV, ini A1X tambah 1Y dan sebagainya. Ini adalah yang kita pelajari di SPTLDV ya. SPTLDV ini berupa batas-batas ya, kendala-kendala ya. Ini dinamakan batas kendala-kendala karena kalau kita gambar itu ada garis-garis yang membatasi di DAP. Itu makanya disebut batas atau kendala. Kemudian fungsi objektif ya. Fungsi objektif itu berupa fx, y sama dengan cx plus d. Dan ini adalah yang akan dioptimumkan, baik memaksimumkan atau meminimumkan. Kemudian cara menentukan nilai optimum dari fungsi objektif atau fungsi tujuan atau fungsi sasaran ada dua metode, yaitu yang pertama metode titik pojok dan yang kedua adalah metode garis selidik. Yang pertama, menentukan nilai optimum fungsi objektif atau fungsi tujuan atau fungsi sasaran dengan metode titik pojok. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, gambar grafik SPTLDV. Kemudian yang kedua, menentukan DHP dari SPTLDV. Ini sudah kita pelajari dari materi sebelumnya. Yang ketiga, menentukan titik-titik sudut atau titik pojok pada DHP. Ya, jadi jika sudah kita tentukan, sudah kita cari ya dengan digambar, kemudian kita menentukan DHP-nya, kemudian kita cari titik sudut pada DHP-nya ya. Kemudian yang keempat adalah mensubstitusikan titik sudut tersebut ke fungsi objektifnya. Jika nilai fx, y yang terbesar, maka nilai maksimum. Jika nilai fx, y yang terkecil, maka nilai minimum. Contoh 10, halaman 49. Tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 500x ditambah 1000y dengan kendala SPTLDV-nya x besar sama dengan 0, y besar sama dengan 0, x plus 4y kurang dari sama dengan 150, x plus y kurang dari sama dengan 120 dengan x-y-nya anggota bilangan real. Kita ingat langkah-langkah kita menentukan fungsi objektif ya, nilai optimum dari fungsi objektif dengan menggunakan metode titik sudut atau titik pojok. Langkah pertama, kedua adalah menggambar grafiknya dulu ya, gambar grafik SPTLDV-nya, kita gambar grafiknya ya. Kemudian menentukan DHP-nya, kita tentukan ini sudah DHP-nya. Kemudian yang ketiga, menentukan titik sudut pada DHP ya. Jadi titik sudut ini. Jadi kan DHP-nya tidak di arsir ini ya. Saya anggap ini sudah saya gambar. Terus kemudian ini adalah DHP-nya ya. Kemudian kita tentukan titik-titik sudutnya ya. Titik sudutnya ini adalah titik A 0,0, B-nya 120,0. Kemudian titik C ini adalah perpotongan dari garis yang ketiga dan keempat, jadi belum kita cari. Yang kemudian titik 0,60 ini adalah yang titik D. Nah, kemudian kita cari dulu yang titik C-nya ya. Titik C-nya dengan menggunakan eliminasi, misalnya x plus 4y sama dengan 220, x plus y sama dengan 120 karena perpotongan dari garis 3 dan 4. Kemudian setelah itu sudah kita dapatkan ya, kita pakai eliminasi, itu dapat x-nya 80, y-nya 40. Nah, setelah sudah menemukan ini, kemudian kita fungsikan ke fx, y. Alangkah baiknya kita buat tabel seperti ini, titik pojok ya, A 0,0, B 120,0, C 80,40 dan D-nya 0,60. Kemudian kamu substitusikan ke fungsi objektif ini dan hasilnya dapat F 0,00, F 120,0 60.000, kemudian F 80, 40 itu 80.000 dan F 0,60 itu adalah 60.000. Kita perhatikan bahwa untuk yang nilai paling terkecil itu adalah F 0,0, di 0,0 itu 0, maka yang disebut dia nilai minimum. Sedangkan yang paling terbesar adalah F 140,40, yaitu nilainya 80.000, ini maksimum. Karena pertanyaan kita dah menentukan nilai maksimum dari fungsi objektif ini, maka F max-nya 80, 40, nilainya adalah 80.000.
Kedua, cara menentukan nilai optimum fungsi objektif, fungsi tujuan, fungsi sasaran dengan metode garis lidik. Yang pertama, gambar grafik SPTLDV. Yang kedua, menentukan DHP dari SPTLDV. Kemudian yang ketiga, menetapkan dan menggambar garis lidik CX plus D sama dengan K. Garis lidik ini berasal dari fungsi objektif atau fungsi tujuan, fungsi sasaran fx, y sama dengan cx plus dy dan diambil k-nya tertentu. Nah, keempat, menggambar garis-garis lidik yang sejajar dengan garis cx ditambah dy sama dengan k di sepanjang titik-titik sudut DHP. Kemudian yang kelima, jika garis lidik terletak di titik paling jauh dari titik asal 0,0, maka titik pada garis lidik tersebut mengakibatkan nilai fx, y yang terbesar, maka nilai maksimum. Jika garis lidik terletak di titik paling dekat dari titik asal 0,0, maka titik pada garis lidik tersebut mengakibatkan nilai fx, y-nya yang terkecil, maka nilai minimum. Ini adalah sedikit gambaran atau ilustrasi bagaimana menentukan nilai optimum dari fungsi objektif dengan metode garis lidik. Pertama kali langkahnya adalah kita menggambar grafiknya dulu SPTLDV, ya. Kemudian kita menentukan DHP-nya. Misalnya sudah seperti ini gambarnya, ya. DHP-nya yang dia juga di warna yang hijau ini. Kita tulis DHP. Kemudian kita akan menemukan ini titik-titiknya, titik-titik sudutnya ini, ya. Kemudian langkah berikutnya kita menentukan garis lidik, ya. Garis lidiknya itu bisa kita ambil dari fungsi objektifnya AX plus BY. Misalkan fungsi objektif itu adalah AX plus BY, maka kita ngambil garis lidiknya adalah AX plus BY sama dengan K dengan K-nya tertentu. Terus kemudian kita gambar, ya. Kita gambar, jadi kalau kita gambar pada grafiknya yang sudah kita cari di HP-nya itu, ya, tadi, ya. Kemudian kita gambar, nih adalah garis lidik. Terus kemudian kita menggambar lagi garis-garis yang sejajar dari garis lidiknya itu, misalnya titik A garis sejajar, terus titik B kita garis sejajar, terus titik C kita tarik juga garis sejajar dengan garis lidik ini, kemudian titik C kita tarik juga garis sejajar dari garis lidik ini, kemudian titik D, ya, kita cari juga garis yang sejajar. Nah, untuk garis yang paling dekat dari titik 0,0 ini, ya, ini garis ini, ya, ini titik A ini disebut adalah nanti kalau A-nya dimasukkan ke dalam fungsi objektif, maka dia akan bernilai minimum. Tetapi bagi untuk garis yang paling jauh dari 0,0, misalkan titik D, ya, paling jauh di antara yang lain-lainnya, ya, D, ya, atau yang paling kanan sendiri atau yang paling atas sendiri, ya. Dan kalau yang minimum itu biasanya yang paling gambar garisnya paling bawah sendiri atau paling kiri sendiri, ya. Nah, ini garis yang paling jauh dari titik 0,0 adalah titik D, ya, titik D. Oke, berarti ini adalah yang nanti kalau titiknya dimasukkan substitusikan ke dalam fungsi objektif, dia bernilai maksimum. Contoh 12 halaman 53. Tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 2x ditambah 3y pada daerah himpunan penyelesaian sistem tidak sama linear, x besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, x plus y kurang dari sama dengan 8, x plus 2y kurang dari sama dengan 10, dan x dan y anggota dari bilangan real. Untuk langkah pertama penyelesaiannya adalah kita gambar dulu sistem ketidaksamaan linear dua variabelnya, kita gambar, ya, kita gambar, terus kemudian kita tentukan DHP-nya, ya, kita tentukan DHP-nya, kemudian setelah kita sudah menentukan DHP-nya, ini adalah daerah yang tidak di atas ini, yang putih ini, ya, jadi kita tentukan titik sudutnya dulu, ya, A, titik A, B, C, dan D, ya, ini. Kemudian kita langkah berikutnya adalah menggambar garis lidik. Garis lidik ini berasal dari fungsi objektif. Fungsi objektif kita adalah 2x ditambah 3y. Berarti saya ambil garis lidik ada 2x plus 3y sama dengan 6. Ya, dan 2 kali 3 itu 6, ya. Jadi k-nya tertentu saja.
bebas ya. Saya ambil 2x ditambah 3y sama dengan 6 misalkan. Terus kita gambar titik potong sumbu x, titik potong sumbu y ya. Kalau y-nya sama dengan 0 maka x-nya 3. Kalau x-nya sama dengan 0 berarti y-nya 2 ya. Jadi kita punya titik 3,0 dan 0,2, kemudian kita hubungkan dengan garis seperti ini, namanya garis lidik. Kemudian selanjutnya kita mulai membuat garis-garis yang sejajar dengan garis lidik tersebut, tapi di sekitar titik-titik di HP-nya ya, titik-titik yang ada, titik sulit yang ada di HP-nya. Misalnya garis lidiknya ini, kemudian A ini kita buat garis-garis juga ya. Terus kemudian titik D kita buat garis, titik B juga kita buat tarik garis, kemudian yang sejajar dengan garis lidik ini, terus kemudian titik C juga kita tarik garis ya. Nanti kita perhatikan jika titik yang paling bawah atau paling kiri ya, atau yang paling dekat dengan titik 0 itu adalah yang kalau titiknya kalau disubstitusikan ke fungsi objektif itu dia bernilai minimum. Sedangkan untuk yang titik yang untuk garis lidik yang jauh dari titik 0,0 atau yang paling kanan sendiri atau yang paling atas sendiri, ini disebut adalah ya titik ini, jika titik ini disubstitusikan ke fungsi objektifnya maka nanti dia bernilai maksimum. Dari gambar ini kita perhatikan bahwa ternyata karena pertanyaan adalah nilai maksimum dari fungsi objektif, berarti kita mencari yang paling jauh, garis yang paling jauh itu adalah yang di titik C ini ya. Nah, kalau titik C ini belum ada, maka kita akan mencari dengan eliminasi x plus y sama dengan 8 kemudian dikurangi dengan x plus 2y sama dengan 10 ya, dari garis 3 dan 4 ya. Kemudian kita dapatkan y-nya sama dengan 2, x-nya sama dengan 6. Jadi kita masukkan saja langsung ke fungsi objektifnya, karena ini adalah sudah diselidiki oleh garis lidik bahwa ini adalah yang paling jauh dari titik 0,0, maka f max 6,2 sama dengan 2 kali 6 ditambah 3,2, 12 ditambah 16 jadi 18. Baik, demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan tunggu video pembelajaran dari saya untuk program ini ada bagian yang ketiga. Oke, selamat belajar dan semangat belajar. Terima kasih.